Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destriani, NIM 856713415 dari Universitas Terbuka Palembang. Saya akan menyampaikan materi tentang modul 1 dan modul 2. Modul 1 tentang latar belakang pembelajaran terpadu. Kegiatan belajar 1 tentang karakteristik pembelajaran di taman kanak-kanak. A. Karakteristik pembelajaran di taman kanak-kanak. Pembelajaran yang paling efektif untuk anak usia TK adalah melalui suatu kegiatan yang kontrak dan pendekatan yang berorientasi bermain. Bermain dibutuhkan anak untuk berkembang berpikir. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan anak dapat belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar secara efektif. B. Prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak. 1. Proses pembelajaran bagi anak usia dini adalah proses interaksi antara anak, sumber belajar, dan pendidikan dalam suatu lingkungan belajar tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif melakukan berbagai eksplorasi dalam kegiatan bermain, maka proses pembelajaran ditekankan pada aktivitas anak dalam bentuk-bentuk belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain ditekankan pada interaksi pengembangan potensi di bidang fisik atau motorik, inteligensi sosial, emosional, dan bahasa serta aktual dimiliki anak. 4. Penyelenggaraan pembelajaran bagi anak usia dini perlu memberikan rasa aman pada anak. Kegiatan belajar 2. Karakteristik perkembangan anak usia taman kanak-kanak. A. Ciri-ciri perkembangan anak usia taman kanak-kanak. 1. Perkembangan fisik. Anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan otot-otot kecil maupun besar. 2. Pengembangan bahasa. Sudah mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam batas tertentu. 3. Pengembangan kognitif. Daya pikir sangat pesat. Ditunjukkan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. 4. Bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan sosial, walaupun aktivitas bermain dilakukan anak secara bersama dengan anak lain. B. Kemampuan dasar anak taman kanak-kanak. 1. Kemampuan kognitif anak TK. Kemampuan kognitif anak adalah proses yang terjadi secara internal dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. 2. Kemampuan sosial emosional anak TK. Kemampuan ini akan diarahkan untuk dapat bersosialisasi dan mengendalikan emosinya. 3. Kemampuan nilai moral agama anak TK. Kemampuan ini anak diarahkan untuk menerapkan kegiatan beragama yang sesuai dengan usianya. 4. Kemampuan fisik atau motorik anak TK. Kemampuan ini dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan
motorik kasar dan motorik halus anak. 5. Kemampuan bahasa anak TK. Kemampuan bahasa ini diarahkan untuk mampu berkomunikasi sederhana secara efektif. 6. Kemampuan seni anak TK adalah pengembangan kemampuan seni bertujuan untuk anak dapat menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya, mengembangkan kepekaan dan menghargai hasil seni. C. Kecerdasan jamak. Jumlah kecerdasan jamak telah dikembangkan lebih 8 kecerdasan. Berikut ini akan ditemukan 9 kecerdasan jamak yang terdiri dari 1. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa termasuk bahasa ibu dan bahasa-bahasa asing untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan memahami orang lain. 2. Kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini menunjukkan pada kemampuan untuk mengekspresi pola-pola, kategori-kategori dan hubungan dengan memanipulasi objek atau simbol untuk melakukan percobaan dengan cara yang terkontrol dan teratur. 3. Kecerdasan fisik atau kinetetis jasmanis adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mengekspresikan sesuatu, atau mentransformasi sesuatu atau membuat. Kecerdasan visual spesial adalah kemampuan untuk memahami gambar-gambar dan bentuk. 5. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang bersumber pada pemahaman diri secara menyeluruh guna menghadapi, merencanakan, dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. 6. Kecerdasan interpersonal antar pribadi adalah kemampuan untuk membaca tanda dan isyarat sosial, komunikasi verbal dan nonverbal, dan mampu menyesuaikan gaya komunikasi secara tepat. Kecerdasan musikal adalah kapasitas berpikir tentang musik seperti mampu mendengar, mengenal, mengingat, dan bahkan memanipulasi pola-pola musik. 8. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan dalam mengenal dan mengklasifikasi berbagai spesies termasuk flora dan fauna dalam suatu lingkungan. 9. Kecerdasan eksistensialis adalah kemampuan seorang untuk menempatkan diri dalam hubungan dan jangkauan kosmos terjatuh yang tak hingga besarnya atau kecilnya. Modul 2 tentang konsep dasar pembelajaran terpadu. Kegiatan belajar 1. Hakikat pembelajaran terpadu. A. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan mengintegrasikan kegiatan ke dalam semua bidang pengembangan meliputi aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral, dan nilai-nilai agama, fisik, motorik, seni. B. Karakteristik pembelajaran terpadu. Terhadap
beberapa karakteristik yang perlu Anda pahami dari pembelajaran terpadu adalah 1. Pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. 3. Menciptakan kegiatan yang dapat mengoptimalkan semua berpikir anak. 4. Menyajikan konsep dari berbagai bidang pengembangan. 5. Bersifat fleksibel karena berdasarkan tema, maka guru dapat menentukan tema dengan dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Beberapa kelebihan pembelajaran terpadu berikut ini. 1. Pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dan tertingkat pengembangan siswa. 2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. 3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. 4. Pembelajaran terpadu dapat menumbuhkan kembang Pembelajaran terpadu dapat menumbuhkan perkembangan keterampilan berpikir siswa. 5. Menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. 6. Kembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. 1. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memudahkan mata pembelajaran. 2. Tema harus bermakna, maksudnya tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. 3. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. 4. Tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagai besar minat siswa. 5. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentan waktu belajar. 6. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. 7. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Landasan pembelajaran terpadu. Landasan-landasan yang perlu mendapatkan perhatian guru dapat melaksanakan pembelajaran terpadu di sekolah. Landasan filosofi adalah pentingnya aspek filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. 2. Landasan psikologi adalah psikologi ilmu yang dipelajari tingkat laku manusia. 3. Landasan praktek. Manfaat pembelajaran terpadu. 1. Mungkinkah anak mengeksplorasi dan mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai kegiatan. 2. Meningkatkan pemahaman anak secara komprehensif. 3. Meningkatkan kecakapan berpikir anak. 4. Meningkatkan interaksi sosial anak. 5. Meningkatkan
profesional guru. Kegiatan 2. Model-model pembelajaran terpadu. Model-model pembelajaran terpadu di taman kanak-kanak. Model pembelajaran terpadu yang terdapat 3 model untuk diterapkan di TK tersebut. 1. Model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba Wabat adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini mengembangkannya dilalui dengan menentukan tema tertentu. Tema biasa ditetapkan dengan negosiasi dengan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi bersama guru. 2. Model keterkaitan adalah suatu model yang mengembangkan kurikulum yang menggabungkan secara jelas satu topik dengan topik berikutnya. Satu konsep dengan konsep lain. Suatu kemampuan dengan kemampuan lain. 3. Model keterpaduan adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Itulah sampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.